Ini lihat. Ini bapak-bapak polisi. Yang satu bunga itu namanya kompol. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi AKBP, 2 bunga. Sudah 2 bunga, selesai masalahnya, mau 3 bunga. Sudah 3 bunga, mau jadi jenderal bintang 1. Sudah jadi jenderal, selesai masalahnya, pensiun. Mana ada masalahnya? Paling besar masalahnya ini bapak-bapak polisi takut sama istrinya. Biar Pak Kapolda. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Saya bilang, temanku, bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Penyebab orang pecah belah apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Orang kalau sangka buruk pasti tidak tenang hatinya. Orang kalau sangka buruk, jangankan sebuah kabupaten, dalam satu rumah saja tidak akan akur kalau dia sangka buruk kepada suaminya atau sangka buruk kepada istrinya. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Akhirnya di tahun ke-6 dia datang ke dokter ahli kandungan, periksa istrinya. Kata dokter, "Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Kata istrinya, "Alhamdulillah, terima kasih dok." Dia telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, "Alhamdulillah, sujud syukur." Kata suaminya, "Jangan kau cerita nak. Kalau kau cerita tidak jadi, malu lagi kita." "Oke, rahasia berdua." "Iya Pak." Selang beberapa hari datang petugas PLN. "Assalamualaikum." Kata ibu, "Waalaikumsalam." "Siapa ya?" "PLN." "Kenapa Pak?" "Ibu terlambat 2 bulan." Kenapa bisa dia tahu saya terlambat ini? Dia mulai sakwa sangka sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti dia lagi cerita, hanya rahasia berdua. Pasti dia yang kasih bocor. Datanglah suaminya jadi dari sawah. "Assalamualaikum sayang." "Apa sayang? Kamu memang pembohong." "Apalagi? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang kasih bocor." Dia bilang suaminya, "Bukan saya." Suaminya marah. Dia datang ke PLN. "Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, "Ada catatannya Pak." "Hapus itu catatannya." "Boleh hapus Pak, tapi Bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya, terpaksa punyanya Bapak diputus." "Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah?" Terpaksa Bapak istrinya pakai lilin. Inilah kalau sakwa sangka, putus persaudaraan. Kamu telepon orang tidak dijawab, sangka baik. Oh, ibu-ibu telepon suami jam 7 pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon jam 12 tidak dijawab. Oh, sholat berjamaah duhur. Telepon jam 4 sore belum dijawab. Oh, berarti ketinggalan HP-nya. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya Bu. Sangka baik. Orang yang sangka buruk, lambat laun putus persaudaraan. Dan kalau sudah putus persaudaraan, bisa bangkrut. Maka Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Iya. Ada anak muda malam Ahad pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan. Tiba-tiba padam lampu. Tahan tuh kakinya. Tuh. Kaki tahan tuh, otomatis semua badan ikut merasakan. Kakinya tahan tuh, apa yang pertama teriak? Mulut. Sudah itu mata mencari. Yang ketiga tangan mengusap. Yang keempat mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang luka semua ikut merasakan.
Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kopi kok jalan kok lagi. Iya kan? Begitu mestinya kita di tanah Papua, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada yang ganggu bupati kita, rakyat tanah Papua, jangan kau ganggu bupati. Kalau kau ganggu bupati, kami rakyatnya akan kau lawan. Ada yang coba ganggu tentara polisi, jangan ganggu tentara kami, jangan ganggu polisi kami. Kalau kau ganggu tentara polisi kami rakyat di sini kau lawan. Polisi juga begitu, jangan kau tipu rakyat kami. Kalau kau tipu rakyat, saya penjara kamu. Itu yang namanya uhuwa, saling bersatu. Coba lihat tangan kita ini Pak, kalau dia kompak, 5 jari bisa jadi tinju. Kalau dia ganggu orang istri tak, 5 jari, 1. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa bisa nak kerja ini? Maka saudara-saudara sekalian, kabupaten ini, tanah Papua ini bisa jaya, bisa seperti Jawa, bisa seperti Sumatera kalau rakyatnya bersatu. Jangan berpecah belah. Pilihan boleh beda, tapi jangan bermusuhan. Kepada saudara-saudara kami orang Papua yang mau menerima kedatangan kami di tanah ini, dengan lapang dada, saudara-saudaraku yang orang kata kulit hitam, rambut keriting, sehingga kami bisa cari nafkah dan hidup beribadah di tanah Papua. Sebagai tanda terima kasih kalian pendatang, bangun kampung ini. Jangan lagi kau berkata saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Padang. Kalian bukan orang siapa-siapa, kalian rakyat Indonesia yang diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Cari satu, bersatulah. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada orang tidak ada masalahnya, apalagi kalian para perantau. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di depan saya, muka-muka penuh masalah semua ini. Ya, ini yang bicara. Kok kira tidak ada masalahku? Banyak masalah saya Pak. Saya ini laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Masya Allah. Apa masalah saya? Selalu jauh dari keluarga. Mamanya cek selalu komplain, kenapa kau jarang di rumah, jalan-jalan aja, datang 1 hari, pergi 1 bulan. Saya cuma tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya cuma jawab lagu, tiap hari engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Ini tanya Pak Wakil, semua yang kerja di kantor bupati ada masalahnya. Apa masalahnya waktu mahasiswa? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, sudah selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi wakil bupati. Sudah wakil bupati, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Semua ada masalah. Ini lihat. Ini bapak-bapak polisi. Yang satu bunga itu namanya kompol. Selesai masalahnya? Tidak, mau jadi AKBP, 2 bunga. Sudah 2 bunga, selesai masalahnya, mau 3 bunga. Sudah 3 bunga, mau jadi jenderal bintang 1. Sudah jadi jenderal, selesai masalahnya, pensiun. Mana tidak ada masalahnya? Paling besar masalahnya ini bapak-bapak polisi, takut sama istrinya. Biar Pak Kapolda. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Saya bilang, temanku, bukan kita takut sama istri Ustaz, cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan.
Dan komandan juga takut sama istri. Kalau saya komandan tidak takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Tidak ada. Ya betul, Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Salatullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Semua orang punya masalah. Para nabi ada masalah, bapak polisi ada masalah, bapak-bapak tentara ada masalah, wakil bupati ada masalah, ulama ada masalah, dasat ada masalah. Semua kita punya masalah. Istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Istri cantik nagoda orang istri tak masalah. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, "Mana kau bang?" Nggak jadi deh, mencerai saya. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua orang masalah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Nggak ada anaknya. Ada orang sudah 2 anaknya menikah, ada masalahnya. Apa masalahnya? Nggak ada rumahnya. Ada orang punya rumah, punya anak, apa ada masalahnya? Apa? Suaminya selingkuh. Semua orang punya masalah, Pak. Maka Allah sampaikan, Pak tentara, Bapak polisi, ASN, rakyat, ada masalahmu? Allah tidak bilang kau dokter dulu. Ada masalahmu? Kau jadi anggota DPR dulu, tidak. Ada masalahmu? Kau jenderal dulu. Ada masalahmu? Kau kapolsek dulu, tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisobri wassalah. Sabar. Saudara-saudara, adik-adikku bapak polisi, sudah lama tugas di sini, jauh dari keluarga. Rasanya mau pergi kembali, tapi apa boleh buat, SK belum keluar. Sabar. Tidak ada mikale itu sabar. Adik-adik polisi, komandan selalu marah-marah. Sabar. Kenapa? Namanya kau anak buah. Masa kau mau marah sama Kapolres? Tidak mungkin. Ustaz, istriku jelek. Sabar. Itu nasibmu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Iya toh? Coba kalau ilmu sabar dipakai, aman. Sudah lama, sabar, sabar. Sabar itu alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah-marah istri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kau kasih dengar. Innalillahi. Oh, tambah marah dia. Bagaimana caranya? Kau balik kanan, bersembunyi di dinding, usap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Coba amalkan itu. Kita dimarah-marah komandan, jangan kau ucap di depannya, namutasi kok. Ya, sabar. Yang kedua, kata Allah, perbaiki sholatmu. Sini ada yang mewakili Kapolda, Kabaops, atau anulah Kapolres. Ajudannya Pak toh? Bapak ada ajudan kan? Nah, coba kalau beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan dek, biar lagi duduk, langsung siap kemudian, biar ada canggoreng di mulutnya. Tahu kok canggoreng? Kacang. Siap. Iya toh? Iya Pak ya? Ajudan, siap kemudian, siap salah. Padahal ini ada pensiunnya, ada mutasinya. Begitu takutnya kita. Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Diinjak lehermu. Ajudan, bapak dan saya sibuk. Tidak mungkin. Padahal beliau ada pensiunnya, ada mutasinya. Tapi begitu takutnya polisi sama komandannya.
Lalu kenapa ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, sini kok sholat. Hayya 'alal falah, sini. Bapak Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini kok perantau, sini kok saya kasih kau apa yang kamu mau. Polisi, sini, saya kasih naik pangkatmu. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Tapi Allah panggil, sini. Apa jawaban kita? Tunggu. Tuhannya dia suruh menunggu. Kapolseknya tidak berani. Siap. Tuhannya tunggu. Disuruh tunggu dari subuh sampai isya tidak datang. Pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit.